الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي غافر الذنب وقابل التوب الشديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita melanjutkan kajian juz 28, masuk di juz 28 surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah termasuk surat kira-kira Makkiyah atau Madaniyah, ibu-ibu. Kalau dari ciri-cirinya kira-kira Al-Jumu'ah ini Makkiyah atau Madaniyah? Sebagian ada yang bilang Makkiyah, ini surat Makkiyah, tapi minoritas. Jumhur ulama meyakini surat Al-Jumu'ah ini adalah surat Madaniyah. Ya, segelintir ulama saja yang menyatakan Al-Jumu'ah ini adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Kenapa? Sebagian besar meyakini ini karena dari isinya aja beda. Dari isinya itu beda dengan surat-surat Makkiyah. Ya. Nuansa ayatnya itu nuansa Nabi sedang ada di Madinah. Apalagi diceritain di ayat dalam surat Al-Jumu'ah, Nabi sedang melaksanakan khutbah Jumat. Sedangkan perintah sholat Jumat itu di Mekah belum ada. Adanya saat Nabi di Madinah. Kan nggak mungkin ya ayatnya turun menceritakan Nabi sedang khutbah Jumat, posisi Nabi lagi ada di Mekah. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Makanya surat ini identik dengan surat Madaniyah. Dan juga surat ini nuansanya itu nuansa Madaniyah karena membahas juga tentang orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi yang banyak ditemukan di Madinah gitu. Termasuk kesaksian Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu memberikan kesaksian bahwasanya beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabat, ya. Dalam sebuah hadis disampaikan, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina unzilat suratul Jumu'ah. Saat sedang duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba turun surat Al-Jumu'ah. Ini yang ngomong siapa tadi? Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islamnya belakangan. Masuk Islamnya bukan saat Nabi lagi di Mekah, tapi menjelang akhir-akhir. Berarti Nabi sedang berada di mana? Di Madinah. Makanya berarti surat ini jelas-jelas dari berbagai bukti menunjukkan kalau surat ini adalah surat Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Kalau surat Makkiyah audiensnya itu orang-orang kafir. Makanya ayatnya itu menceritakan tentang hari pembalasan, surga neraka. Kalau di Madinah audiensnya itu pendengarnya mayoritas adalah para sahabat. Makanya isi dari ayat-ayat Madaniyah itu nasihat untuk para sahabat tentang hukum-hukum, tentang fikih, ibadah dan lain-lain. Jadi itu nuansa ayatnya beda-beda. Pentingnya kita mengetahui perbedaan Makkiyah dan Madaniyah. Ya, mungkin ini sudah sering dibahas ya. Ini sekedar mereview saja terkait dengan surat Makkiyah dan surat Madaniyah.
Para pecinta Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini disebut Al-Jumu'ah atau Jum'ah. Bisa dibaca dengan dhammah, bisa dibaca dengan sukun. Jumu'ah atau Jum'ah. Oke? Jumu'ah atau Jum'ah. Dinamakan Jumu'ah karena memang hari berkumpul, artinya Jum'ah itu bermakna liijtima'in nas. Hari di mana ngumpulnya orang-orang dalam rangka berzikir, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari berjamaah, hari kumpul-kumpulnya umat Islam itu hari Jumat. Dan nama-nama hari yang kita pakai itu identik dengan bahasa Arab semuanya. Mulai dari hari Ahad. Ya, kalau hari Minggu itu sebutan dari bahasa lain, ya, bahasa non Arab. Ya. Kalau umat Islam nyebutnya hari apa? Ahad. Kenapa? Memang hari pertama. Yang hari kedua disebutnya hari apa? Isnain, hari Senin. Hari ketiga apa? As-salasa, Selasa, hari ketiga. Hari keempat Rabi', Rabu. Kelima Khamis. Baru deh ini hari yang disebut sebagai apa? Hari Al-Idul Usbu'i, hari raya pekanannya umat Islam, hari kumpul-kumpul. Makanya disebutnya Jum'ah, hari Jumat. Makanya aneh kalau ada orang yang maaf ya benci dengan bahasa Arab. Ada gak, Bu? Yang pengen ganti istilah-istilah Arab dengan istilah Nusantara karena alergi. Ada gak kayak gitu, Bu? Ada tuh. Ya, aneh-aneh. Ya. Kalau emang pengen ganti, maka ganti semua nama hari, ganti tuh. Nama hari diganti, gak boleh pakai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Kemudian apa? Jenazah. Jenazah itu bahasa apa, Bu? Bahasa Arab gitu, ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Mayat bahasa Arab juga. Bahasa Arab mayit. Ya. Bahasa ininya apa? Bangke nggak enak banget ya. Makanya janganlah kayak gitu ya. Jangan fobi dengan istilah-istilah Arab. Ini memang udah jadi satu kesatuan dengan kehidupan kita gitu. Ya. Hari pekanan, hari raya pekanan, ya. Kalau umat lain setiap hari raya mereka identik dengan pesta pora. Kalau umat Islam enggak. Hari rayanya itu selalu identik dengan diawali dengan ibadah. Hari raya tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, identik dengan ibadah. Selalu diwarnai dengan bagaimana zikrullah. Hari Jumat, hari raya pekanannya umat Islam juga sama. Ya, diwarnai dengan ibadah. Ada hadis tentang hari Jumat. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairu yaumin tala'at alaihi asy-syamsu yaumul jumu'ah. Hari yang terbaik di mana matahari terbit di hari itu adalah hari Jumu'ah. Hari Jumat hari terbaik. Makanya ada tuh orang berbondong-bondong melakukan amal disebut Jumat berkah. Berarti yang lain agak berkah dong. Ya bukan agak begitu, bukan yang dimaksud yang lain agak berkah. Tapi memang hari Jumat hari spesial gitu ya. Makanya dianjurkan untuk banyak-banyak beribadah, banyak bersolawat, bersedekah, tilawah dan seterusnya. Ya, hari terbaik itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan dan hari Jumat juga beliau dimasukkan ke dalam surga. Dan hari itu juga, hari Jumat juga ukhrija minha, dikeluarkan dari surga. Wala taqumu sa'ah illa fi yaumil jumu'ah, dan tidak akan datang hari kiamat melainkan pada hari Jumat.
Jadi salah satu kode dari Nabi kisi-kisi datangnya hari kiamat itu di yaumul jumu'ah. Saking spesialnya itu Jumat disebut-sebut dalam hadis. Hadis yang lain juga menyampaikan begini, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat paling akhir, kata Nabi. Umat paling akhir dibandingkan umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Muhammad itu umat paling akhir, tetapi awwaluna yaumal qiyamah, tapi pertama pada hari kiamat. Maksudnya apa? Pertama, ya, berada di barisan pertama saat ngantri masuk surga. Wa nahnu awwalu ya may yadkhulul jannah. Kita lah umat yang pertama kali masuk surga, walaupun akhir datangnya, tapi yang pertama masuk surga. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua yang hadir termasuk dalam barisan ini, ya, yang dimasukkan dalam surga. Amin. Baida annahum utul kitab min qablina, walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita, wa utinahu min ba'dihim, dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka, fakhtalafu, mereka berselisih. Fahadanallahu lima ikhtalafu fih, kemudian Allah tunjukkan kepada kita kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Ya, fahada yaumahum alladhi ikhtalafu fih. Inilah hari yang mereka berselisih. Maksudnya hari Jumat itu mereka berselisih tentang keutamaannya, mereka itu berdebat, gitu ya. Dan Nabi mengatakan, ya, bahwasanya al-jumu'ah fal yawma lana, hari Jumat itu adalah hari raya kita. Wa ghadan lil yahud, besoknya yaitu hari apa? As-sabt, hari Sabat, itu hari rayanya orang Yahudi. Ya, wa ba'da ghadin, lusanya hari Minggu, hari Ahad, itu hari rayanya orang-orang Nasrani. Jadi masing-masing ada hari spesial. Hari Yahudi itu hari Sabat, ya. Makanya mereka dilarang untuk keluar rumah, bekerja segala macam. Kenapa? Fokus untuk ibadah. Kalau orang Nasrani rata-rata, ya, memanfaatkan ibadahnya ibadah apa? Ibadah mingguan, gitu kan. Nah, kalau umat Islam ada khusus juga, yakni yaumul jumu'ah. Nah, jadi masing-masing punya hari raya, dan bedanya kita dengan umat yang lain. Umat yang lain ketika mereka berhari raya identik dengan foya-foya, identik dengan menghambur-hamburkan uang, pesta pora. Kalau umat Islam ada sih makan-makannya, ada, ya, ada nggak makan-makannya? Ada, ya, suguhan-suguhannya ada, tapi selalu diiringi dengan ibadah. Ada hari raya Idul Adha, ada ibadahnya di dalamnya, ada sholatnya. Idul Fitri ada sholatnya. Hari tadi Idul Usbu'i, hari raya pekanan, juga ada sholatnya. Nah, beda. Makanya kenapa umat Islam itu diajarkan ketika berhari raya pun nggak boleh lupa, ya, nggak boleh lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ini muqaddimah surat Al-Jumu'ah. Kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ya. Ayat ini diawali dengan kalimat tasbih, yusabbihu, menggunakan fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang dan yang akan datang. Jadi surat-surat yang diawali dengan kalimat tasbih kita udah bahas juga beberapa waktu yang lalu. Surat apa itu? As-Saff juga sama, diawali dengan tasbih. Macam-macam bentuknya. Kalimat tasbih itu ada yang menggunakan fi'il mudhari', yusabbihu. Coba Pak, semuanya jamaah. Kalimat tasbih, surat yang diawali kalimat tasbihnya menggunakan fi'il mudhari, bunyinya apa? Yusabbihu. Yang menggunakan fi'il madi, kata kerja yang lampau, kalimatnya apa? Sabbaha.
yang menggunakan fi'il amr, kata kerja perintah. Kalimatnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ada lagi satu lagi yang menggunakan masdar, kata asal bukan kata kerja, masdar apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi, kalimat-kalimat tasbih. Ya. Nah, ini di dalam banyak ayat di awal dengan kalimat tasbih menunjukkan betapa mulianya tasbih. Apa arti tasbih? Jangan salah paham. Oh, tasbih itu Ustaz, yang untuk zikir tasbih, ini tasbih Ustaz. Itu tasbih, bukan tasbih. Beda ya. Beda. Tasbih yang dimaksud bukan ini ya, Bu, Pak, bukan ini ya. Tasbih bimana? Ini arti tasbih nih. Tasbih bimana antanzih. Antanzih bimana mensucikan, ya. Atau tasbih bimana al-ib'ad, ib'ad menjauhkan. Apa? Menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang buruk. Allah nggak pantas punya sifat buruk. Masa Tuhan punya sifat buruk? Nggak cocok ya kan? Maka kita mentasbihkan Allah, gitu. Beda dengan kitab-kitab lain. Bukan dalam rangka ini ya, apa namanya, merendahkan, tapi memang fakta. Kita akan buka, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, kita buka kitab lain. Silakan dibuka dalam kitab Kejadian. Silakan dibuka kitab Kejadian dalam Alkitab. Ada yang bawa? Nggak ada ya. Nah, kitab Kejadian ada yang bawa nggak? Bu, ada yang bawa? Buka Biblenya, kitab Kejadian, ya, ayat 67. Ini saya copy nih dari kitabnya langsung nih. Bukan hoax nih, asli emang ada. Dalam kitab-kitab yang lain nih, bukan kitab Al-Quran nih, kitab yang lain disebutin Allah punya sifat menangis. Allah itu menangis. Allah itu bisa menyesal dan hatinya pilu, sedih. Allah menyesal karena telah menciptakan manusia. Nanti silakan di searching deh, tanya ya, ada banyak tuh kitab online, cari. Kalau nggak percaya ada ayatnya kayak gitu. Ada juga dalam ya Alkitab Keluaran 32 ayat 14 juga disebutin Allah nyesal udah apa namanya menciptakan alam, ada malapetaka yang dirancanakannya atas umatnya, dirancangkan atas umatnya. Malapetaka terjadi, Allah nyesel nih, aduh gara-gara ciptaan saya nih jadi terjadi malapetaka. Masa Allah nyesel disebutnya? Ada lagi Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja atas Israel. Kitab Samuel 1 ayat 35. Ada lagi Allah mencari-cari Nabi Adam yang bersembunyi. Wah, Allah nggak tahu di mana posisi Nabi Adam. Ya, Kejadian 3 ayat 9-10. Allah nyari-nyari Nabi Adam. Adam. Allah nyari-nyari Nabi Adam, nggak tahu disampaikan. Dan juga Allah disampaikan dalam Alkitab Kejadian 3 ayat 11. Allah ternyata nggak tahu kalau Nabi Adam itu makan buah terlarang. Sampai nggak tahu loh Allah. Dikisahkannya kayak gitu. Lebih parahnya lagi digambarkan Allah beristirahat karena capek menciptakan langit dan bumi 6 hari. Aduh, capek banget. Habis menciptakan langit dan bumi, kecapean, sehingga hari ke-7 Allah istirahat. Lah, kayak ibu-ibu dong berarti. Kalau habis capek nyuci, istirahat kan? Ya enggak? Istirahat. Masa Tuhan disifati begini sih? Cocok gak sih? Ya gak cocok. Makanya tasbih, mentasbihkan Allah, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang kayak gini. Ada lagi, Pak. Ya, di Kejadian 32 ayat 22-28 Allah bergulat dengan Nabi Yakub dan Nabi Yakub berhasil mengalahkan Allah. Maha suci Allah dari sifat-sifat tersebut, ya. Subhanallah amma yasifun.
Maha suci Allah dari sifat-sifat buruk tersebut. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah. Allah maha suci. Makanya yusabbih, kita diperintahkan untuk bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan seterusnya. Allah enggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah beda. Masa disamakan? Allah butuh istirahat, Allah capek. Allah suci, Allah maha suci. Dan makna tasbih. Kalimat berikutnya, Al-Malikil Quddusil Azizil Hakim. Allah Al-Malik. Allah itu maha raja. Allah Al-Quddus. Allah itu maha suci. Allah Al-Aziz. Allah itu maha perkasa. Allah Al-Hakim. Allah itu maha bijaksana. Ini adalah semua sifat-sifat Allah yang memiliki makna yang indah. Nggak ada sifat yang tercela, ada nggak? Al-Malik raja, Al-Quddus suci, Al-Aziz perkasa. Perkasa Allah. Nggak ada capek-capek yang menciptakan makhluknya, nggak ada. Walaupun begitu banyak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana. Ya, makanya ada kalimat di dalam kalimat talbiyah, innal hamda, apa lagi? Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian hanya milikmu ya Allah. Segala kerajaan hanya milikmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Itu kalimat yang cocok untuk pencipta alam semesta. Ya, kelak di yaumul akhir Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya, Anal Malik, aku ini raja. Aina mulukul ard? Di mana raja yang ada di bumi waktu itu ngaku-ngaku sebagai raja? Mana mereka? Mana sekarang mereka? Mana mereka raja-raja di dunia? Mana mereka? Saat itu mereka hanya tertunduk karena udah nggak punya lagi power, udah nggak punya lagi kekuasaan. Walaupun dulu dengan kekuasaannya melakukan kezaliman, ya, melakukan kekejaman, melakukan pembantaian. Saat itu mereka ditanya, mana raja-raja dulu yang sombong-sombong itu mana? Limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Allah bertanya kepada seluruh hamba-hambanya. Lillahil wahidil qahhar, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha mengalahkan. Milik Allah kerajaan yang ada di seluruh alam semesta. Itulah mana Al-Malik. Tidak ada lagi yang bisa mengaku-ngaku diri sebagai raja. Mana Al-Quddus, bermakna suci, ya, dari kekurangan-kekurangan. Al-Aziz bermakna maha perkasa. Al-Hakim bermakna, ada dua makna Al-Hakim, Bapak Ibu jemaah. Al-Hakim makna yang pertama adalah, ya, Dzul Hikmah. Apa? Dzul Hikmah. Apa maknanya? Allah yang memiliki hikmah. Karena setiap yang Allah kerjakan, yang Allah ciptakan, pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah takdirkan pasti ada hikmahnya. Itu Al-Hakim begitu tuh. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Bahkan ketika Allah menciptakan iblis sekalipun, Dzul Hikmah Al-Hakim, pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah nyiptain iblis? Kenapa Allah ciptain Dajjal?
Kenapa Allah ciptain Benyamin Netanyahu? Walaupun kita kesel ngelihatnya, pasti dzul hikmah, ada hikmahnya. Itu makna yang pertama, al-hakim. Makna yang kedua, al-hakim bermakna dzul hukmi. Tadi dzul hikmah, yang kedua apa? Dzul hukmi. Apa dzul hukmi? Yang memiliki hukum. Allah yang punya hukum. Allah lah yang memiliki hukum, dan hukum Allah lah yang berlaku di alam semesta ini. Baik hukum kauni yang berlaku di alam semesta maupun hukum-hukum syar'i yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dzul hukmi. Itu makna al-hakim. Oke. Ayat pertama selesai. Sekarang kita masuk ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang Arab. Fil ummiyin di sini maksudnya adalah orang-orang Arab. Allah mengutus Nabi kepada ummiyin di sini. Sebentar, saya tandain. Fil ummiyin. Nanti kita bahas nih kalimat ummiyin, penting banget nih. Ya, kepada orang-orang Barat, orang-orang Arab. Rasulam minhum, rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatihi. Nabi diutus tugasnya ngapain? Yatslu alaihim, membacakan kepada mereka ayat-ayat Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka, bersihin jiwa-jiwa yang kotor, yang ternodai dengan jahiliyah yang saat itu dunia berada di abad kegelapan. Kegelapannya parah, nanti kita akan bahas. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an, wal hikmah. Hikmah di sini maknanya adalah sunnah. Jadi tugas Nabi itu pertama tadi apa? Yatslu alaihim ayati, membacakan Quran, kemudian mentazkiyah, tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa, kemudian mengajarkan Quran dan mengajarkan sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, sebelumnya mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nanti kita lihat nih bentuk kesesatannya. Sekarang kita bahas dulu kata yang saya mau spotlight. Apa itu kata-katanya? Ummi. Apa arti ummi, ibu-ibu? Hah? Ummi artinya ibu sebenarnya. Nanti kita bahas ummi itu artinya apa? Al-ummiyin adalah orang-orang Arab. Yang dimaksud ummiyin adalah orang-orang Arab. Kalau dalam terjemahan, coba lihat di terjemahan. Apa? Artinya apa? Buta huruf. Ummiyin, ya, secara makna artinya adalah orang-orang Arab. Ada juga yang mengartikan ummiyin ini adalah orang yang buta huruf. Siapa yang dimaksud? Ya orang Arab. Karena memang secara faktualnya, faktanya, realitanya, orang-orang Arab itu buta huruf. Yang tidak buta huruf di zaman itu tuh Persia Romawi. Mereka secara peradaban udah maju tulis menulisnya. Kalau orang Arab emang nggak kenal dengan budaya tulis menulis. Bukan berarti semua orang yang kayak gitu, enggak. Sebagian besar. Cara mereka belajar tuh bukan dengan tulis menulis, tapi pakai apa? Ngafal. Ngafal mereka itu, hafalannya kuat gitu. Tapi nggak kenal dengan budaya tulis menulis. Makanya disebutnya kaum ummiyin.
Ya, ummiyin ternyata memang satu akar kata dengan kata-kata al-ummu, ibu sebenarnya. Kenapa? Apa kaitannya sih orang buta huruf dengan ibu? Maksudnya apa Ustadz? Kenapa dihubungkan dengan kata-kata ibu? Ya karena memang begitu lah. Manusia ketika lahir dari perut ibu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, maka disebutnya ummiyin. Jadi no debat nih, no debat. Ummiyin itu adalah orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang dimaksud adalah orang Arab, bukan orang Persia atau bukan orang Romawi, ya. Tetapi orang Arab yang emang secara budayanya begitu, ya. Ba'atsa fil ummiyin. Dalam sebuah hadis disampaikan, Nabi mengatakan begini, Inna ummatun ummiyah. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsub. Tidak bisa, tidak menulis dan tidak menghitung, tidak berhitung. Artinya budayanya emang tidak ada tulis-tulisan. Nggak ada tuh, kayak kita tulisan-tulisan, nahsub juga nggak ada. Ya. Di dalam budaya mereka nggak kenal budaya baca tulis, ya. Zaman itu yang terkenal dengan budaya baca tulis Persia dan Romawi, ya. Sebuah negara yang superpower dua saat itu, Persia dan Romawi dengan kemajuan peradabannya. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu, ayatnya ini kan Nabi diutus untuk orang-orang yang buta huruf. Nih kalimatnya nih, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Dialah Allah yang mengutus Nabi kepada atau untuk orang-orang yang buta huruf. Pertanyaannya, Nabi sendiri buta huruf nggak kira-kira? Hah? Tapi ada ceramah yang kemarin sempat viral beberapa tahun yang lalu, ya. Nih, Ustadz Haikal Hasan sempat viral namanya waktu bahas tentang Rasulullah tidak buta huruf. Dari mana asalnya? Ustadz Haikal Hasan dalam ceramahnya ngutip ayat ini, walaupun memang ini pendapatnya pendapat minor, alias ya beliau doang satu-satunya yang berpendapat kayak gini. Berani banget, ya. Sampai-sampai ketika dalam ceramahnya minta kepada jamaah yang mayoritas ibu-ibu, siapa yang berani-beraninya yang bilang Nabi buta huruf? Siapa yang berani ngomong Nabi buta huruf? Tantang, coba buka surat Al-Bayyinah. Ini dibuka nih surat Al-Bayyinah, suruh dibuka. Ada ibu-ibu yang baca. Dibukalah surat Al-Bayyinah, ayatnya apa? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Apa artinya? Seorang rasul dari Allah, yaitu siapa? Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Tuh, lihat. Ini menunjukkan Nabi kita itu orang yang bisa baca. Itu buktinya ada lembaran-lembaran ayat, membacakan lembaran-lembaran ayat. Nggak mungkin buta huruf bisa membacakan lembaran-lembaran ayat. Itu kalau versi terjemahan. Makanya kita nggak boleh memahami ayat hanya pakai versi terjemahan. Harus dijelasin maksud Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah ini apa, ya. Kalau kita baca tafsirnya, Nabi membacakan bukan berarti beliau baca secara teks. Kan udah dibilang tadi, orang-orang Arab terbiasa belajarnya dengan cara apa? Iya, hafal. Membacakan, contoh nih saya bacakan ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ngelihat gak? Ngebaca nggak? Saya tadi ngebacain kan, tapi nggak ngelihat teks. Begitulah Nabi. Nabi ditakdirkan bisa baca, ya, berdasarkan hafalan. Jadi
ternyata Bapak Ibu ada tafsir klasik, tapi satu-satunya tafsir nih yang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa baca tapi nggak bisa nulis. Kok bisa? Itu mujizat gitu. Dimuat dalam tafsir Ar-Razi. Ini tafsir Ar-Razi itu Imam Fakhruddin Ar-Razi itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sayangnya pendapat minoritas dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru pendapat ini ada di kalangan kaum Syiah. Dalam kitabnya Syiah ya, ada kitab yang disebut kitab Biharul Anwar. Kana yaqra'u fi 'asr risalah walakinahu lam yakun yaktub gitu. Ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya itu sebenarnya bisa baca walaupun nggak bisa nulis. Nah, bisa baca tapi nggak bisa nulis. Itu dimuat-muat dalam kitabnya Syiah. Jadi ini bukan giring ke arah sana, bukan ya. Saya mau nunjukin bahwa pendapat ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapat yang ditolak. Apalagi ada ayat nih, Al-Ankabut ayat 48 mengatakan, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan tidak pernah nulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah baca dan menulis, pasti orang bakal ragu, ya enggak? Kalau Nabi bisa baca tulis bakal ragu enggak? Bakal ragu. Justru ya, dengan Nabi tidak bisa baca dan tulis menunjukkan Al-Quran itu bukan karya tulis Nabi. Maka kesimpulannya, ini kesimpulannya, Nabi tidak bisa baca dan tulis. Tapi bukan aib. Dalam ceramah yang tadi disebutin, bilangnya berani-berani yang mengatakan Nabi tidak bisa baca dan tulis, itu adalah kurang ajar kepada Nabi. Itu aib. Bilangnya aib. Bukan aib, justru tidak akan merendahkan marwah dan martabatnya Nabi. Status Ummi itu enggak membuat beliau jadi rendah. Ummi itu justru menunjukkan mukjizat Al-Quran ya, orisinal, datang dari Allah, bukan karya tulis seseorang yang punya track record bisa baca tulis. Kalau Nabi seandainya diyakini tadi sebagaimana yang disebutin tadi di awal dalam ceramah tadi tuh, orang jadi menganggap ya wajar. Quran dibilang karya tulis Nabi. Kenapa? Ya beliau emang punya track record bisa baca, bisa tulis. Wajar dong kalimat-kalimat yang disusun indah. Ya orang cerdas sebelumnya bisa baca tulis. Itu enggak, jadinya jadi membuat keraguan kalau kayak gitu. Ya, jadi nambah meyakini bahwa Quran adalah karya tulis manusia dong kalau kayak gitu. Makanya justru dengan adanya fakta bahwa Nabi Ummi menunjukkan Quran bukan karya tulisnya Nabi. Oke, pertanyaan lagi. Jadi kesimpulannya, Quran ya mengatakan bahwa Nabi dan umatnya ummi. Oke lagi, yang ummi itu ya bukan hanya umatnya, tetapi juga nabinya juga ummi. Ya, Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tapi jangan tanyakan kecerdasan beliau. Beliau memiliki sifat fatonah, cerdasnya luar biasa, di atas rata-rata kecerdasannya, ya, yang bisa menyelesaikan banyak masalah dalam setiap permasalahan di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Nabi yang mengislah dengan kecerdasannya. Masih ingat kan ketika Nabi mengislah orang-orang Quraisy yang hampir pertumpahan darah?
cuman gara-gara rebutan siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ya. Ketika Ka'bah itu direnovasi, batu terakhir yang belum dipasang batu Hajar Aswad. Nabi kalau bukan karena cerdas nggak mungkin tuh bisa mengislah. Jadi jangan ragukan ini. Nabi cerdas gitu ya. Tapi di sisi lain beliau ditakdirkan Allah ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Untuk memastikan bahwa Quran adalah bukan karya tulis Nabi. Nah, ini yang saya berikan tanda rasulam minhum. Allah mengutus Nabi kepada umat yang ummi, ya, dan Nabi yang berasal ini, ya, Nabi yang diutus ini rasulam minhum, dari kalangan kalian sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaumnya, ya, ternyata berasal dari orang Arab. Ini menunjukkan betapa Allah sedang menyebut nikmat yang Allah berikan kepada orang Arab. Kenapa? Karena dari kalangan mereka lah Nabi akhir zaman diutus. Padahal orang-orang Yahudi udah nunggu-nunggu. Orang Yahudi itu udah mengharap-harap Nabi akhir zaman dari kalangan mereka. Aduh, kapan datangnya ya Nabi akhir zaman yang mereka udah baca tiap hari dalam kitab mereka. Mereka mendamba-dambakan Nabi akhir zaman itu lahir dari rahimnya orang-orang Yahudi. Karena sebuah privilege yang luar biasa. Sangat membanggakan, kenikmatan loh. Dari kalangan sendiri ada Nabi. Weh. Ini adalah bentuk apa? Bentuk kenikmatan yang Allah kasih. Rasulam minhum, Rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ini tugas Nabi. Coba kalau misalkan ada pertanyaan, ibu-ibu sebutkan tugas Nabi yang terdapat dalam ayat kedua surat Al-Jumu'ah. Apa tugas Nabi? Yang pertama apa tadi? Membacakan Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa orang-orang yang kotor. Yang ketiga, mengajarkan Quran. Yang keempat, mengajarkan sunnah. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa manusia yang hidup di zaman kegelapan. Zaman yang saat itu ada, Bapak Ibu, zaman yang penuh dengan kegelapan baik di Arab dan juga di luar Arab. Di Romawi, di India, di Persia itu berada dalam puncak kerusakan. Puncak kerusakan. Manusia benar-benar berada dalam kegelapan. Benar-benar jahil, benar-benar rusak. Ya. Maka diutuslah Nabi untuk membersihkan semuanya, untuk beresin semua kerusakan yang ada. Gitu. Dan di antara fungsi Nabi adalah tadi mentazkiyah, tazkiyatun nufus. Membersihkan hati jiwa orang-orang yang udah terlumuri dengan kotor jahiliyahannya. Dari moral, mereka terbiasa moralnya itu, parah banget ya. Yang namanya melakukan pembunuhan kepada bayi biasa bagi mereka. Bahkan ini nunjukin betapa moral rusak saat itu. Mereka sangat mendewakan khamar. Ini puncak kerusakan kan kalau orang itu menjadikan mabok-mabokan sebagai lifestyle. Orang-orang Arab saat itu menjadikan khamr itu sebagai kebanggaan, sampai-sampai
ada dalam sebuah buku yang disebut sebagai Abiyat Khamriyah. Isinya apa itu? Syair-syair yang nyeritain tentang puji-pujian kepada khamr, memuji rasanya, memuji bagaimana efek kenikmatan ngefly-nya, menulis menggambarkan bagaimana bentuk botolnya dan seterusnya. Intinya mereka itu apa? Mereka sangat memuji-muji khamr. Saat itu kondisi zamannya begitu. Mabok adalah jalan ninjaku, jalan ninja. Mabok adalah jalan hidup mereka. Makanya udah kalau orang mabok kan melakukan apapun udah di luar logika, di luar akal sehat. Makanya rusak banget saat itu kondisinya. Ya. Ini tugas dari Nabi Muhammad SAW mentazkiyah mereka. Menunjukkan betapa tugas Nabi berat banget ya. Di tengah-tengah kondisi lagi ancur-ancurnya zaman, baik di Arab maupun di luar Arab itu lagi ancur-ancurnya. Walaupun peradaban tulis-menulis dan seterusnya itu sudah berkembang, tapi secara moral, secara akidah, keyakinan itu udah lagi parah-parahnya. Maka yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud al-hikmah di dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua? Apa jawabannya, Bu? Pak? Al-hikmah bermakna as-sunnah. Mengajarkan kitab wal hikmah. Wal hikmah di sini adalah sunnah. Dan di antara cara Nabi mentazkiyah para sahabat itu dengan tarbiyah Qur'aniyah. Tarbiyah Qur'aniyah. Makanya sahabat-sahabat itu yang tadinya mendewa-dewakan khamr, yang tadinya hobi dengan mabok-mabokan, ketika sudah dibersihkan jiwanya, awal-awal khamr kagak diharamkan karena tahu belum siap, hati mereka masih kotor. Kalau belum apa-apa udah langsung main larang-larang aja, main hantem aja, ya, iya bakal dirujak, bakal dijauhin, bakal dikeroyok rame-rame. Mental tuh nasihat-nasihat. Maka cara Nabi itu mendakwahi, mentazkiyah para sahabat itu dengan apa? Dengan strategi. Tarbiyah Qur'aniyah itu yang dilakukan Nabi secara bertahap. Dibina dulu akhlaknya, moralitasnya, hatinya dibersihkan dulu, orientasi hidupnya diberesin dulu. Ketika udah beres, orientasi hidupnya enggak dunia lagi, hatinya udah bersih dari kotoran-kotoran, visinya udah visi akhirat. Ketika khamr dilarang, enggak perlu bawa pentungan Nabi. Hei, siapa yang di rumahnya masih ada khamr, dipentung sama Nabi. Kagak perlu pakai pentungan. Ketika ayat khamr turun, diharamkannya khamr, secara inisiatif mereka langsung apa? Membuang botol-botol mereka. Cawan-cawan mereka, kendi-kendi mereka yang isinya koleksi berbagai macam jenis khamr, secara spontan mereka buang. Kenapa? Kalau udah ditazkiyah tuh, perintah apa aja rasanya siap. Gitu. Kenapa? Ya, segala macam perintah ketika Nabi perintahkan sami'na wa ata'na. Kenapa jawabannya begitu? Karena mereka udah bersih hatinya. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, bukan sami'na wa ata'na apa tapi? Sami'na wa asayna. Ya, dengar Nabi, dengar, tapi kagak dikerjain. Kenapa ya? Cuma dengar doang karena hatinya kotor. Ikut nabinya itu karena kepentingan, bukan karena ketulusan. Sedangkan para sahabat ikut nabinya karena kecintaan. Tazkiyah, dibersihin hatinya. Kalau orang nggak dibersihin hatinya, ya apapun perintahnya siap laksanakan. Bahkan para sahabiah,
para muslimah di sana. Ketika diperintahkan wajibnya hijab, mereka itu langsung gercep. Kagak banyak tanya, ya Rasul, itu diperintahkan hijab, warnanya apa ya Rasul? Modelnya yang kayak gimana? Bentuknya yang kayak gimana? Coraknya, polanya kayak gimana? Kagak pakai tanya kayak gitu. Kenapa? Gercep. Ini perintah tutup aurat. Akhirnya apa? Apapun bahannya mereka pakai. Yang penting bahan untuk nutup aurat. Ada hordeng dipakai hordeng. Ada apa lagi selimut dipakai. Pokoknya kain-kain yang ada dipakai lah. Yang penting nutup aurat. Saking gercepnya. Kenapa? Hatinya udah bersih. Orang kalau udah hati udah bersih begitu. Nah makanya salah satu ya visi misi LTRQ dibentuk, salah satunya adalah untuk mentazkiyah para jamaah-jamaahnya, peserta-pesertanya, sehingga output yang kita harapkan itu keluar dari halakoh tahsin, halakoh tahfiz, semakin membuat kita itu semakin tazkiyatun nufus, hatinya makin bersih gitu. Bukan malah sebaliknya, maaf gitu ya. Ada kan orang ya, semakin rajin ngajinya malah semakin petantang petenteng, makin merasa sombong, makin merasa ana khairu minhu. Oh berarti gagal tuh, tazkiyatun nufusnya gagal ya. Tapi sebaliknya, kalau kita semakin banyak hafalan Qur'annya, semakin rajin ngajinya, semakin paham ayat-ayat yang kita baca, kemudian keluar dari pengajian kita merasa semakin kita nggak ada apa-apanya, itu berarti tazkiyatun nufusnya berhasil, tarbiyah Qur'aniyahnya berhasil. Itu yang dilakukan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Maka para sahabat itu selalu merasa dirinya kurang amalan. Bayangin, sekelas Abu Hurairah. Abu Hurairah itu paham betul kalau beliau masuk Islamnya belakangan. Makanya Abu Hurairah memutuskan diri menjadi ahli suffah, yang stay di masjid doang udah, untuk ngapain? Ngaji. Makanya karena beliau tahu tertinggalnya dari sahabat-sahabat yang lain, satu yang bisa mengejar ketertinggalannya apa? Beliau pengen menjadi sahabat yang paling banyak ikut ngaji. Makanya riwayat hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tahukah? Beliau saat dengerin hadis itu merasa, apalagi hadis yang terkait dengan itu ya, 3 orang yang pertama kali dihisab. Abu Hurairah merasa ketakutan. Saking tazkiyatun nafasnya bagus, beliau merasa jangan-jangan saya yang kayak gitu. 3 orang yang diseret dalam neraka, yang mereka adalah pembaca Quran, ahli sedekah, mujahid, tapi gara-gara nggak ikhlas, tapi akhirnya disidang di sisi Allah, diseret dalam neraka. Abu Hurairah menggigil kalau bicara gitu. Bukan ngerasa, aneh mah jauh dari situ, aneh mah orangnya ikhlas gitu. Nggak petenteng-petenteng. Semakin belajar hadis, semakin merasa kurang. Itu tazkiyatun nafs yang berhasil begitu. Semakin banyak hafalannya, semakin merasa kurang di hadapan Allah. Tazkiyatun nafs yang dilakukan dilakukan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Oke, kemudian wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Nabi ternyata bukan hanya diutus kepada ummiyin. Tadi kan ada ba'atsa fil ummiyin, diutus kepada orang-orang ummi. Saya ulangi, orang ummi tadi siapa? Yang dimaksud ummiyin siapa? Orang-orang Arab. Nah, ayat ini nunjukin ternyata bukan cuma untuk orang Arab doang. Wa akharina minhum, dan juga kepada kaum yang lain yang belum berhubungan dengan orang-orang Arab. Artinya di luar orang-orang Arab Nabi juga diutus. Makanya kan dikenal dengan apa? Rahmatan lil alamin, untuk semua alam, untuk semua kalangan, untuk semua suku, untuk semua negara, untuk semua ras. Ya. Ini makna wa akharina minhum. Ya. Dalam sebuah hadis
Ketika para sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi, turun surat Al-Jumu'ah. Nah, sampai di ayat wa akharina minhum, nih tadi kepada kaum yang lain Nabi diutus juga, gitu ya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, yang dimaksud kaum yang lain itu siapa?" Gitu ya. Ditanya berkali-kali, akhirnya Nabi menjawab, "Di antara kami ada Salman Al-Farisi." Al-Farisi itu Persia. Berasal dari mana? Persia. Ya. Beliau meletakkan tangan beliau di atas tangan Salman. Ya. Artinya apa? Nabi mengatakan, "Aku juga diutus untuk orang-orang seperti Salman. Bukan cuma untuk orang Arab doang. Ya, bukan cuma untuk kalian doang, untuk seperti Salman." Dari Persia, dari Romawi, ada namanya sahabat bernama Ar-Rumi dari Romawi juga sama, diutus untuk mereka semua kalangan. Dan inilah kekhususan Nabi Muhammad. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumih khassah. Setiap nabi itu diutus untuk umatnya secara khusus. Setiap nabi umatnya aja. Ya, ditugaskan untuk ngajar satu umat aja. Umat Nabi Musa untuk Bani Israel. Umat Nabi Isa yang kepada umatnya. Umat Nabi Nuh juga kepada umatnya saja. Tapi untuk Nabi beda. Wa bu'ittu ilan nasi 'ammah. Aku diutus untuk manusia secara keseluruhan, umum, universal. Ya. Ajaran Islam itu universal. Maka dari awal Islam diturunkan, Nabi diutus, udah banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Siapa di antaranya? Muadzinnya Nabi siapa? Bilal, orang Habasyah dia, orang Afrika. Bukan orang Arab. Ya? Makanya salah satu periwayat hadis yang kita sering baca, Bukhari, bukan orang Arab dia. Bukan orang Arab. Orang mana? Orang Rusia. Bukhara, Uzbekistan. Itu kan dari Uni Soviet, salah satu negara yang ada di Uni Soviet dulunya gitu kan. Bukhara. Berarti emang Islam itu untuk semua kalangan gitu. Ya, beda dengan apa? Nabi-nabi sebelumnya. Ini kekhususan Nabi Muhammad, diutus untuk semua kalangan, semua ras. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat ini adalah dalil bahwasanya Allah memuliakan bangsa Arab dengan hadirnya Nabi dari kalangan mereka. Spesial makanya Yahudi iri gara-gara karunia yang dikasih sama orang Arab, yang tadinya udah menanti-nanti pengen menjadi pembelanya Nabi, pengen menjadi pengikut setianya Nabi, dari orang Arab. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hasad, mereka iri, julid ngelihat Nabi dari kalangan yang lain. Ya, bukan dari Bani Israel, bukan Nabi kita itu mah. Bayangin tuh, awalnya udah mau bela, gara-gara tadi ya kalah saing gitu ya, merasa kalah saing gitu ya. Mereka akhirnya jadi memusuhi Nabi Muhammad. Ayat kelima sekarang. Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang ya yang diberi Taurat, pemikul Taurat,
kemudian mereka lam yahmiluha, tidak memikul Taurat atau tidak mengamalkannya, diumpamakan sebagai apa? Seperti himar yahmilu asfara, himar keledai yang membawa kitab-kitab yang sangat tebal. Yahmilu asfara. Bisa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk hidayah bagi orang-orang yang zalim kayak gitu. Nah, diperhatikan di sini. Ternyata di ayat ini Allah menyebut satu sampel atau satu contoh binatang yang disimbolkan sebagai binatang yang buruk, yaitu himar. Dalam Quran kita sering menemukan ayat yang mengumpamakan sifat-sifat manusia dengan binatang. Ya. Salah satunya ini, kamatsalil himar. Ada binatang yang buruk, perumpamaan yang buruk, ada binatang yang baik. Kalau yang baik contohnya apa? An-nahl, apa itu? Lebah, ya. Karena memiliki sifat-sifat yang bisa kita contoh. Makan yang baik-baik, dari bunga yang baik-baik terpilih, keluar juga yang baik-baik kan? Lebah begitu. Ya, kemudian perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala nyebutin juga manusia seperti kamatsalil kalbi, seperti anjing, ya, yang tidak pernah puas, dan juga seperti himar. Menariknya, saya udah cek di satu artikel, ada penelitian kenapa kok keledai dijadikan sebagai simbol hewan yang bodoh. School of Oriental and African Studies di University of London mengadakan satu penelitian tentang keledai, himar. Himar itu beda sama kuda. Kenapa si keledai ini identik dengan kebodohan? Dalam banyak budaya, baik Eropa, Yunani, ya, dan budaya-budaya sejak zaman dulu dan juga di budaya Arab, keledai itu identik dengan hewan bodoh. Beda sama kuda. Kalau kuda instingnya tajam, ngelihat ada bahaya di depannya, si kuda akan segera menghindar. Nunjukin betapa gercepnya kuda. Dia tahu di depannya itu ada bahaya. Tapi keledai beda. Kalau di depannya ada bahaya, dia diem baik. Dia nunggu, mikir dulu, ini maju apa kagak? Maju apa kagak nih? Tuh keledai begitu, mikirnya lama. Makanya disebutin binatang yang keras kepala, bodoh, ya, identik dengan kebodohan karena memang begitu instingnya dia. Ketika ada bahaya di depannya, padahal jelas-jelas itu bahaya, dia nunggu, ngeliatin dulu. Makanya di sini disebutin orang yang udah dikasih kitab, tapi ternyata kagak dimanfaatin sebaik-baiknya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang dia membawa kitab yang bertumpuk-tumpuk tebalnya, tapi nggak ada manfaat banget untuk dia. Nah, ini sebenarnya sindiran untuk siapa? Orang-orang Yahudi dan juga untuk kita. Emang nih ayat berkaitan dengan Yahudi karena bahas tentang Taurat. Tapi ayat ini juga sindiran untuk umat Islam, jangan sampai kayak gitu. Karena ada umat yang udah dilaknat tuh gara-gara begini. Siapa? Yahudi. Udah dikasih Taurat, ya, udah dikasih Alkitab, tapi mereka tidak menjalankan isi kitabnya. Lah, berarti kan persis banget sama keledai. Udah dikasih tuh kitab di punggungnya tuh, suruh dibawa, suruh dipikul, tapi dijalanin nggak sama si keledai? Lah kagak. Ini sebuah perumpamaan, jangan kayak gitu. Yahudi tuh begitu orangnya. Udah jelas-jelas ayatnya menunjukkan bahwa ada nabi akhir yang akan hadir.
mereka tadinya udah percaya, nolak gara-gara beda asal usulnya dari orang Arab. Maka mereka disindir, ya ditegur dengan keras, jangan kayak gitu. Seperti keledai yang memikul kitab. Makanya kalau ada umat Islam, maaf, Qur'annya udah ada. Qur'annya cuman dipajang doang. Makanya jangan sampai menjadi umat yang hajarul Qur'an, umat yang meninggalkan Qur'an. Nabi kelak akan memberikan kesaksian kepada umat yang kayak gini. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, inilah kaumku ya Allah yang meninggalkan Quran ini, yang gak pantas mendapatkan syafaat. Al-Qurannya udah ada tapi kagak dibaca doang tapi kagak dipahamin, dipelajari doang tapi gak diamalkan. Sama kamatsalil himari yahmilu asfara. Makanya target dari kajian di LTRQ bukan sekedar untuk bagaimana mengikuti ujian tes, setelah ini ada tes biar lulus, biar dapat sertifikat. Enggak, itu target kecil banget. Insya Allah target kita lebih besar dari itu. Kenapa? Karena kita nggak pengen seperti kamatsalil himari yahmilu asfar. Kita ingin setiap mendapatkan ilmu baru langsung dijalankan semaksimal mungkin, semampu kita. Itu baru namanya ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Itu ya. Ini teguran untuk orang-orang Yahudi yang udah tahu isi kitab kagak diamalkan. Oke, kemudian ayat ke-6, qul ya ayyuhalladzina hadu in zamtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas. Katakanlah ya Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu menganggap kamu itu kekasih Allah, bukan yang lain gak pantas, fatamannawul maut, maka harapkanlah kematian. Ya udah, mati sekarang. Kalau emang ente benar-benar menganggap ente adalah kekasih Allah, makhluk pilihan, yang lain bukan, ya udah sekarang mati. Buktiin kalau emang benar, klaim anda itu benar, buktiin. Ini setelah Allah umpamakan mereka dengan keledai, ya, mereka ya ditantang karena ngaku-ngaku kami bangsa pilihan, begitu. Kami bangsa yang dipilih oleh Allah di atas bangsa-bangsa yang lain. Asy'abul mukhtar, suku pilihan Allah. Makanya orang Yahudi sampai sekarang tuh rasis. Sampai sekarang, karena menganggap mereka adalah satu-satunya bangsa pilihan Allah. Yang lain menjadi ghanam, binatang ternak. Makanya jangan heran kalau sikap mereka itu di luar akal kemanusiaan, ya, di luar sisi-sisi kemanusiaan, ngebantai anak-anak kecil tanpa rasa berdosa, karena emang fikrohnya mereka begitu, ya, keyakinan mereka begitu. Orang lain, umat lain dianggapnya rendah, ya. Mereka menganggap apa? Wa qalatil yahud wan nasara wa nahnu abna'ullah wa hibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kami ini bangsa pilihan, ya. Kalaupun kami mati, udah pasti masuk surga. Ya, qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ya, mereka itu kepedean mengklaim di dunia, mengklaim paling hebat, paling tinggi, ras yang paling tinggi adalah mereka, ya. Makanya kemarin
pas terjadi serangan di Israel itu, orang-orang Yahudi asli pada ngumpet di bunker, yang lain pada diusir-usirin. Ada tuh pemandangan yang sangat menunjukkan jati diri mereka. It's only for Yahudi, Jews only, Jews only. Yang bukan Yahudi keluar, get out, get out, get out. Yang imigran, yang pekerja-pekerja yang bukan Yahudi diusir-usirin. Termasuk yang bukan golongan mereka, padahal orang-orang ini juga non-muslim juga. Bukan. Mereka rasis banget orangnya. Karena menganggap bangsa pilihan. Gitu. Nah, ketika mereka mengklaim itu ditantang. Kalau emang kalian bangsa pilihan, ya udah mati, coba mati aja, silahkan. Buktikan kalau kalian bangsa pilihan, berani gak kalian mati? Kalau mati katanya masuk surga, ayo mati sekarang. Fatamannaul mauta in kuntum shodiqin, ayo mati. Ini tantangan yang sangat keras bagi mereka. Ketika ditantang kayak gitu, apa yang terjadi? Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Mereka nggak berani, nggak mengharapkan kematian selama-lamanya. Kalaupun mereka berharap mereka bisa hidup selama-lamanya, ya minimal 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka ingin diberikan umur 1000 tahun. Mereka tahu kalau mati mereka tadinya gembar-gembor mengklaim kalau mati pun surga. Pas ditantang ya udah sekarang mati. Nggak berani mereka. Mereka itu kaum yang paling takut mati. Ya. Mereka itu kaum yang paling takut mati. Makanya mereka bersembunyi. Bersembunyi nih. Lihat, maaf ya, saya tampilin gambarnya nih. Gambar apa tuh? Ini fakta ya. Nunjukin betapa jadi diri mereka yang begitu. Mereka ya. Mereka itu takut banget. Makanya bersembunyi di tank-tank ini nih, tank-tank markava, tank terbaik dunia. Mereka takut keluar, makanya pakai pampers biar kalaupun mau BAK belet bisa di dalam tank. Ini fakta membuktikan. Ternyata Quran udah nunjukin jati diri mereka yang begitu. Gembar-gembor menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan. Ketika ditantang, ayo. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka ia pasti bakal menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini adalah sebuah jawaban bagi orang-orang yang sombong kayak mereka, yang bersembunyi di bunker-bunker takut, bersembunyi di balik tank-tank Merkava yang sangat canggih itu. Walaupun mereka bersembunyi, kalau kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada. Tapi saya nggak puterin videonya. Ada nih pejuang Al-Qassam saat itu dengan alat seadanya, nggak takut mati kan orang-orang kayak gini kan, karena yakin bahwa syuhada adalah pilihan yang terbaik bagi mereka. Makanya mereka mendekati tank, ini tank dideketin udah kayak mainan bocah ya, nggak ada takut-takutnya, mendekati terus meletakkan satu mortir ya, sambil membaca ayat apa, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda
faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan benar, dengan kekuatan mental yang luar biasa, nggak ada takut-takut Mateng. Udah bersembunyi mereka menggunakan pampersnya. Ketika kematian udah datang, ya udah, mau sembunyi di lubang semut sekalipun, di tank canggih sekalipun, mereka akan menemukan ajalnya. Gitu. Makanya ya orang-orang kayak gini nih, ya, penakut, ditantang, tapi ya udah, mereka pengejutnya luar biasa. Beda dengan para mujahid, pejuang-pejuang yang tidak punya rasa takut. Kenapa? Karena mereka yakin, pun kalau mereka mendapatkan kematian, menjadi syuhada fi sabilillah. Oke, terakhir, sudah jam 9:30. Terakhir, bagian terakhir kita bahas ini. Ini closingnya di ayat Al-Jumu'ah, di surat Al-Jumu'ah, ya. Kenapa disebut Al-Jumu'ah? Karena berkaitan dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kamu mengingat Allah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Munasabah korelasi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwasanya orang yang takut mati tadi, Yahudi itu yang takut mati, mereka bakal mati walaupun sembunyi dimanapun, berusaha selamat dari kematian, mereka nggak bakal selamat. Setelah mati mereka bakal binasa. Maka hai orang-orang yang beriman, jangan punya perilaku seperti mereka. Siapkan diri menghadapi kematian. Kalau udah datangnya ibadah, segera stop kegiatan dunianya. Kenapa? Kita meyakini waktu itu akan datang, cepat atau lambat. Ya, persiapkan diri kita menuju negeri akhirat. Wadharul bai', tinggalkan jual beli, tinggalkan kesibukan dunia kita kalau udah waktunya. Bukan nggak boleh ngurusin dunia. Islam mengajarkan kita harus balance, ya. Dunia nggak boleh ditinggalin juga. Apalagi kondisi sekarang kita yang namanya butuh ekonomi, ya, menghidupi ekonomi keluarga, luar biasa. Tapi jangan lupa, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Apabila salat udah beres, maka apa? Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi. Tuh, kita harus balance, ibadahnya kencang, cari nafkahnya juga kencang. Jangan gara-gara pengen dapetin pahala, ya, rajin ibadahnya tapi gak kerja, misalkan gitu. Na'udzubillah, jangan sampai. Fantashiru fil ardi ini wajib, ya, mencari ma'isyah, gitu ya, menghidupi keluarga, ya, dengan tetap mengutamakan ibadah. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah dengan cara yang terbaik. Wadhkurullaha katsira, banyak-banyak zikir. Walaupun sambil kerja bisa dong sambil multitasking zikir. Mulai kerja kita dengan bismillah sambil kita mengingat Allah. Kalau udah tibanya waktu sholat, stop semuanya. Kita fokus dalam ibadah kita. La'allakum tuflihun, biar kamu beruntung. Kemudian closing ayat ini, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha
wa tarakuka qa'ima, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka berbondong-bondong menuju kepadanya, dan mereka meninggalkan engkau ya Muhammad yang lagi berkhutbah. Masya Allah ya, Nabi Muhammad pernah lagi ceramah ditinggalin, pernah ya, ya. Alhamdulillah sih saya belum pernah ngalamin tuh ya, lagi khutbah jamaahnya pergi gitu, lagi khutbah nggak pernah. Tapi Muhammad pernah. Maka ini ayat untuk negor orang-orang kayak gitu. Jadi ceritanya dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, tatkala itu Nabi lagi khutbah Jumat di Madinah. Kondisi lagi dilanda krisis, emang saat itu lagi kelaparan, naikkan harga. Tiba-tiba datang rombongan dari negeri Syam, bawa kebutuhan pokok, gandum, barang-barang yang dibutuhkan penduduk Madinah. Gara-gara tahu rombongan dari negeri Syam datang, padahal lagi khutbah Jumat, ya. Akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong meninggalkan Nabi dan menuju kafilah dagang tersebut biar gak ketinggalan. Yang tersisa dalam riwayat 12 orang, ada yang mengatakan 13 orang. Sahabat-sahabat yang ada di sana ada sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Yang lain pada ninggalin Nabi sendirian. Nabi lagi khutbah ditinggalin tuh. Sopan nggak? Ya nggak sopan. Ya nggak sopan. Apalagi cuman gara-gara pengen ngerebutan gitu ya. Ada tuh video viral ya, bapak-bapak lagi Jumat berkah, habis sholat Jumat, kemudian melaksanakan sholat, kemudian ada pengurusnya bagi-bagi nasi Jumat berkah. Sholatnya belum selesai, gara-gara takutnya kebagian, dia batalin tuh sholat, cuman gara-gara pengen ngambil nasi. Sampai kayak begitu ninggalin, ya Allah ya. Ini pernah terjadi, maka ditegur, nggak boleh kayak gitu ya. Nabi lagi khutbah ditinggalin. Qul ma indallahi khairum. Tuh. Katakanlah apa-apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik minallah wa minat tijarah, dari permainan dan perdagangan, dari dunia dan sisinya itu, apa-apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Wallahu khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Oke, di penutup ayat berkaitan dengan sholat Jumat ini ya, di penghujung pembahasan saya mengingatkan bahwasanya sholat Jumat itu adalah kewajiban, tapi tidak wajib bagi musafir. Kalau kita lagi safar nih, ya, kita musafir dengan status perjalanan jauh, maka boleh kita mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur, ya, boleh. Tapi kalaupun pengen tetap sholat Jumat, ya tetap sah sholatnya. Tapi jangan dipaksain ikut sholat Jumat kalau memang secara uzur tidak memungkinkan gitu. Kemudian aslinya sholat Jumat itu azannya 1 kali. Kenapa ada azan 2 kali? Sejak di zaman Utsman bin Affan. Karena saat itu kondisi umat Islam terlalu banyak, saking banyaknya udah banyak menyebar di mana-mana. Ketika azannya sekali, banyak yang apa? Terlambat. Pas lagi sibuk dagang, namanya orang lagi sibuk ya kan, ngurusin dunianya, ngurusin urusan bisnisnya. Pas azan, lah belum rapi-rapi, belum ganti baju, belum pakai minyak wangi, dandan untuk ke masjid. Pas udah selesai, udah bubar. Makanya dibikin azan 2 kali untuk antisipasi. Jadi ini bagian dari hal yang lumrah ya. Ini ijtihad para sahabat ya, bagian dari hal yang lumrah. Jangan diperdebatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betapa sejuknya hati ini setelah mendengarkan untayan ilmu yang penuh hikmah. Setiap kalimat yang terucap bagaikan tetesan embun di pagi hari, menyegarkan jiwa yang haus akan nasihat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi penerang langkah kita, penguat iman kita, dan bekal berharga untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Al-Mukarram Al-Ustaz Heru Siswanto SPD. Para muhibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pecinta Al-Qur'an dan pengikut sunnah, ilmu tak akan bercahaya jika tak ditanya, dan hikmah tak akan meresap jika tak digali. Maka tibalah saatnya kita membuka ruang tanya jawab, agar apa yang masih tersimpan di benak bisa terurai, dan apa yang meragukan bisa menemukan jawabannya. Pada ibu-ibu jamaah yang bahagia, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan baik seputar tausiah yang telah disampaikan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang insya Allah akan dijawab langsung oleh Pak Ustadz Heru. Di sini kami memberi waktu kepada jamaah yang hadir, 3 orang saja yang mau bertanya dengan Pak Ustadz. Ya, kami persilakan. Ibu yang belakang. Kak udah angkat tangan. Mic-nya ada lagi nggak? Mic-nya ada lagi nggak? Ini aja. Nah. Ibu. Kenalkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang sholat Jumat. Pak Ustadz tadi bilang sholat Jumat itu bisa tidak dilakukan jika seorang musafir. Tapi apakah ketika dia bekerja sebagai pelaut yang notabene adalah bisa lama di lautan itu, dan juga jika dia bekerja namun di tempat yang mayoritasnya adalah non muslim. Nah, bagaimana cara mereka untuk melakukan sholat Jumat jika mereka tidak ada yang memahami misalkan untuk ceramahnya, kan karena sholat Jumat kan ada pembukaan dengan ceramah seperti itu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab aja ya. Jadi memang untuk musafir ada keringanan untuk tidak menjalankan sholat Jumat, tapi tetap menjalankan sholat zuhur, ya. Sholat zuhur termasuk yang bekerja yang tadi ya, pelaut segala macam, termasuk kondisi ketika dia berada di tempat negeri yang jauh. Tapi sekali lagi, jika dia ingin melaksanakan sholat Jumat tidak mengapa, ya, diperbolehkan juga, tapi ada catatannya, syarat dan ketentuan sholat Jumatnya harus diperhatikan. Seperti kemarin juga ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak sih ngadain Jumatan selain di masjid? Boleh nggak? Boleh. Saya bilang boleh aja Jumatan nggak di masjid, apalagi kalau lagi musafir, kondisinya lagi di laut, misalkan pengen ngadain Jumatan sendiri, gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan pertama ya ada khotibnya. Kalau misalkan sholat
rawatibnya bukan sholat Jumat namanya. Makanya kalau mau ya sholat zuhur aja gitu, diganti sholat zuhur, nggak perlu sholat Jumat, tetap kita dianggapnya tetap menjalankan ya, menjalankan sholat, tidak berdosa gitu. Misalkan kondisinya memang tidak memungkinkan di tempat negara atau tempat yang banyaknya non muslim, masjid nggak ada, gimana? Ya udah ganti sholat zuhur ya, tidak perlu dipaksakan sholat Jumat. Itu mungkin jawabannya. Jadi tidak diwajibkan sholat Jumat bagi seorang musafir. Terlebih lagi tadi kondisinya sulit ditemukan masjid, apalagi berada di tempat yang mayoritas non muslim, diganti sholat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Udah. Satu lagi, dua lagi. Ibu dulu ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Itu sholat Jumat kan diwajibkan bagi kaum bapak ya. Iya. Jadi kami sebagai kaum ibu-ibu itu kan nggak mungkin ke masjid ya. Jadi apa sebaiknya kami itu mendengarkan khutbah dari rumah, terus baru sholat zuhur atau sebaiknya gimana Ustaz? Iya. Iya. Kaum muslimah, untuk kaum muslimah ibu-ibu tidak ada kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau mau ikutan boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh, dan tidak perlu sholat zuhur lagi gitu. Misalkan ibu di rumah, ya udah sholat zuhur dan tidak ada kewajiban dengerin khutbah gitu ya, harus nungguin khutbah selesai baru sholat zuhur, nggak mesti kayak gitu. Tapi kalau mau dapetin manfaat dari tausiah khutbah ya silahkan ya. Ibu kan habis azan tuh, azan waktunya sholat dulu, sholat waktu lepat waktu lebih utama, baru setelah itu dengerin khutbahnya. Kalau misalkan pengen dengerin manfaat dari tausiah nih, kedengeran nih, apalagi yang katakanlah kedengeran sampai rumah, silakan didengarkan. Tapi tidak ada kewajiban untuk mendengarkan ya khutbah bagi seorang muslimah. Tapi tidak dilarang bagi yang ingin ya melaksanakan sholat Jumat, tidak perlu dia mengulang lagi sholat zuhur. Misalkan dia ikut sama suaminya nih lagi jalan ke daerah mana, daripada nunggu sholat zuhur dia ikutan, silahkan, boleh. Terlebih lagi kalau dia ada saf khusus juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yuk. Satu lagi, silakan Pak. Assalamualaikum. Mati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Baya kita dari ini muridnya Ustadz Yogi. Kebetulan pertanyaannya kok berkenaan dengan sholat Jumat. Jadi saya punya teman Ya. yang tidak jadi sholat Jumat itu tidak tetap mewajibkan sholat zuhur ketika sholat Jumat itu sudah dilaksanakan. Itu ada teman saya seperti itu. Ya. Terkait dengan musafir juga ada yang kalau dia tidak bertempat tinggal, katakanlah lagi keluar ya, tidak bicara lagi masalah 3 hari 4 hari, selama dia tidak di kampungnya dia sendiri, sholat Jumat itu tidak menjadi wajib. Ada yang seperti itu juga. Iya. Yang lebih ini lagi, katakanlah saya kan asli dari Jawa ya. Ketika saya sudah berniat untuk masa tua di kampung. Nah, posisi saya walaupun berapa tahun pun di Bekasi katakanlah ya, ada yang seperti itu posisinya tetap musafir karena dia punya niatan untuk balik ke kampung halamannya. Ada yang sampai seperti itu. Dan mereka juga menyertakan ayat-ayat terkait dengan keyakinannya itu. Kalau dalam jumhur ulamanya hal seperti itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Ya. Ini saya alami waktu musafir. Nggak jauh-jauh sih musafirnya, ke Bogor doang. Ke
ke Bogor, tapi saya karena dekat masjid ikutanlah di masjid. Dan jamaah tersebut masyarakatnya meyakini pas lagi habis selesai khutbahnya pun pendek, cuman bahasa Arab doang. Alhamdulillah alhamdulillah ittaqullah, udah habis ittaqullah udah selesai dah tuh, nggak pakai tausiah isi khutbahnya. Setelah itu sholat Jumat, setelah itu mereka berdiri lagi, qomat lagi, sholat zuhur, persis seperti yang diceritakan. Kenapa? Ada alasannya, ya. Tapi kita nggak melakukan itu ya, kita nggak melakukan itu. Mereka menganggap sholat Jumat mereka belum memenuhi kriteria. Secara mukimin yang ada di situ belum ada 40 orang, karena tempatnya kan katakanlah secara kalau dikumpulin yang jamaah asli situnya nggak sampai 40, untuk jaga-jaga gitu, untuk jaga-jaga daripada khawatir sholat Jumatnya kagak diterima, mereka double sholatnya dengan sholat zuhur gitu. Makanya habis sholat Jumat mereka sholat zuhur lagi. Dan ini alasan mereka, yaitu terserah yang mereka yakini gitu. Kita nggak bisa menjustifikasi mereka seperti apa. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, seseorang yang sudah sholat Jumat tidak wajib lagi. Terlebih lagi sholat Jumatnya sudah memenuhi kriteria. Misalkan memang kondisinya sudah memenuhi kriteria, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan sholatnya kita nggak memenuhi kriteria, contoh dalam sholat Jumat ada rukun syarat yang tidak dilakukan, khotibnya tidak menjalankan rukun, kita yang paham, wah ini sholatnya nggak beres nih, nggak sesuai dengan rukunnya nih. Nah, karena kita merasa paham dan kita merasa sholat Jumatnya tidak utuh, nggak lengkap, nggak sempurna, kita silahkan mengulang lagi dengan sholat zuhur. Bukan mengulang sholat Jumat ya, nggak ada sholat Jumat diulang lagi ya, mengulangnya sholat zuhur. Dan kasus-kasus seperti itu ya memang ada di dalam kondisi masyarakat kita. Yang pasti kita secara keyakinan kalau secara tata cara rukun syaratnya tidak ada masalah, kita nggak perlu mengulang lagi. Jadi itu mungkin kita sikapi dengan bijak saja. Silakan mereka mau mengamalkan apa yang mereka yakini, yang penting ada hujjahnya, ada argumentasinya, ada dalilnya. Tapi kalau menurut versi jumhur ulamanya, kita nggak perlu mengulang lagi jika tadi syarat dan rukun dalam sholat Jumatnya sudah dipenuhi dengan baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Cukup. Masih ada lagi Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah demikianlah jawaban dari Pak Ustadz. Semoga jawaban yang diberikan oleh Pak Ustadz berkenan ya dan menambah keistiqomahan Tadi kita. ada lagi? Udah cukup? Masih ada Pak Ustadz dua pertanyaan dari Pak Ustadz untuk jamaah. Ya. Saya yang nanya berarti? Ya, Pak Ustadz yang nanya, jamaah yang menjawab. Jamaah mohon maaf tadi ada yang masih tunjuk tangan karena waktu. Pertanyaannya adalah apa makna tasbih? Dua tadi. Ayo, iya, Ibu. Ya, Ibu, makna tasbih. Mensucikan nama Allah. Ada dua makna, satu deh nggak apa-apa. Ibu sebutin satu nggak apa-apa, masih benar. Apa? Mensucikan nama Allah. Iya, mensucikan Allah tadi. Yang kedua al-ibad, menjauhkan Allah dari sifat buruk. Iya, boleh? Benar. Alhamdulillah. Gampang ya pertanyaannya ya. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Ada pensifatan Allah di dalam kitab lain. Sebutkan ayat berapa? Nggak perlu, nggak mungkin tahu ya, jangan. Ada, ada yang tahu. Ibu, ayat dalam kitab Injil Ibu apal? Tadi ayat 6 sampai 7. Hah? Yang ayat 6 sampai 7.
Ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 katanya Ustaz. Hah? Salah satu sifatnya. Ayat apa? Ayat 6, 7. Ayat 6? 7. Bukan. Ya, sifat-sifat Allah di kitab yang lain, ya, itu kan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang buruk, ya. Allah istirahat, Allah itu capek, Allah itu bergulat, ya. Emang ada yang hafal Bu ayatnya? Salah ya? Ada yang hafal Alkitab, gue subhanallah hafal Alkitab. Ini muridnya Dokter Zakir Naik berarti nih ibu nih. Jawaban itu berarti salah ya Pak Ustadz? Ganti pertanyaan, jangan itu ya. Ganti Bu. Oke, sekarang nih pertanyaan berikutnya adalah apa makna ummi? Tadi yang ini duluan. Ini Ibu. Ummi. Buta. Buta apa? Tidak bisa membaca dan Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. membaca dan menulis. Siapa yang dimaksud ummi tadi? Orang-orang. Ya, cukup. Iya, alhamdulillah. Masih ada pertanyaan yang susah, tapi janganlah Masya Allah. nanti aja kapan-kapan. Ya. Yang tadi sudah memberi pertanyaan dan yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz dapat souvenir. Silakan Bu Juju. Oh suruh maju ya, maju aja dulu Bu. Oh satu lagi yang tadi hadir pertama. Ya, doa dulu. Doa dulu ya. Doa dulu Pak Ustadz. Alhamdulillah sesi tanya jawab sudah berjalan penuh hikmah. Ibu-ibu, jamaah dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, setiap perjumpaan yang indah selalu kita harapkan berakhir dengan doa. Karena doa adalah senjata orang beriman dan doa pula yang menjadi penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Marilah bersama-sama kita tundukkan hati kita, lapangkan dada kita, serta kita ikhlaskan niat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis kita pada hari ini dicatat sebagai amal soleh, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berikan saja untuk pembacaan doa yang kali ini akan dibacakan oleh Ustadz Heru. Padanya kami persilahkan. Baik, bismillah. Mari kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita baca Sayyidul Istighfar bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله هجة لنا لا هجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.